Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasa Fitri dengan NIM 22334003 dari jurusan D3 Keperawatan MT. Di sini saya akan membuat video mengenai GCS dan Nervus 12, di mana ini merupakan tugas dari dosen pengampu Nurse Kiki Asmaria SPDMK dengan mata kuliah HMI. Yang pertama, pemeriksaan GCS spontan membuka mata. Pemeriksaan GCS kedua terhadap suara membuka mata. Selanjutnya yaitu pemeriksaan GCS terhadap nyeri membuka mata. Pemeriksaan GCS terakhir yaitu tidak ada respon. Pemeriksaan GCS motorik menurut perintah. Selanjutnya yaitu dapat melokalisir rangsangan sensorik di kulit raba. Pemeriksaan selanjutnya yaitu menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu menjauhi rangsangan nyeri. Selanjutnya, ekstensi abnormal. Yang terakhir yaitu tidak ada respon. Selanjutnya, pemeriksaan secara verbal, kata-kata respon tidak tepat. Pemeriksaan selanjutnya yaitu respon suara tidak bermakna. Yang terakhir yaitu tidak ada respon. Selanjutnya itu pemeriksaan nervus. Yang pertama, nervus olfaktorius, periksa lubang hidung pasien. Selanjutnya kita meminta pasien untuk menutup salah satu lubang hidung pasien dan menutup mata pasien. Nah, lalu kenali kepada pasien suatu benda dengan aroma lunak, misalnya cengkeh, kopi, sabun, atau vanila. Selanjutnya, melakukan hal yang sama, menutup salah satu hidung pasien. Nah, lalu berikan aroma lunak, misalnya seperti cengkeh tadi, kopi, ataupun sabun, dan juga vanili. Selanjutnya yaitu observasi terhadap pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus kedua. Pasien diminta untuk membaca keras-keras tulisan dengan jarak 100 cm dengan perawat. Selanjutnya, melihatkan tulisan dengan jelas ke hadap pasien. Bila pasien bisa memakai kacamata atau lensa kotak, diminta tetap memakainya. Selanjutnya, kita akan memeriksa lapang pandang pasien ya dengan jarak 100 cm. Nanti minta klien menutup mata sebelah mata dan mata yang terbuka memandang lurus ke depan. Gerakan objek dari arah luar ke arah tengah mata. Nah, pada saat ini, nantinya ulangi prosedur untuk mata yang sebelahnya, catat berapa derajat lapang pandang klien. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pasien diminta untuk mengikuti gerak jari Anda ke 6 arah utama, atau bisa juga kita sebut dengan cardinal of gaze. Yang pertama, perhatikan rentang gerak ekstraokuler. Yang kedua, yaitu perhatikan gerak paralel mata. Yang selanjutnya, kita akan memeriksa refleks akomodasi pupil. Nah, di sini kita meminta penderita melihat jari telunjuk pemeriksa pada jarak yang agak jauh, meminta penderita untuk terus melihat jari telunjuk pemeriksa yang digerakkan mendekati hidung penderita. Selanjutnya kita akan memeriksa nervus trigeminus. Di sini kita meminta pasien untuk merapatkan gigi dan kemudian rileks. Selanjutnya di sini kita menggunakan yaitu ada yang pertama ada tisu yang kita lipat-lipat di ujung-ujungnya, lalu ada jarum, dan selanjutnya itu ada kapas. Dan juga yang terakhir kita menggunakan 2 kom yang berisi air panas dan juga air dingin. Yang pertama kita akan memeriksa bagian sensorik saraf. Di sini kita memeriksa rasa nyeri. Nah, kita menggunakan jarum ujung tumpul dan tajam. Bila dijumpai hasil abnormal, lanjutkan dengan memeriksa rasa suhu. Di sini kita siapkan 2 bahan, yaitu yang pertama kita ambil kom berisi air panas. Nah, di sini kita dekatkan ke muka pasien, dan juga selanjutnya nanti kita ambil kom yang berisi air dingin. Selanjutnya kita akan periksa rasa raba halus dengan kapas yang digulung memanjang dan menyentuh kapas dengan ke wajah pasien, area maksila dan manibula. Selanjutnya kita akan memeriksa
refleks kornea dengan menggunakan gumpalan tisu, sentuhkan pada kornea. Perhatikan air mata yang keluar. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai nervus facialis. Nah, kita di sini meminta pasien untuk mengangkat kedua alisnya dan menutup mata rapat-rapat. Dan juga meminta pasien untuk menunjukkan gigi, lalu tersenyum, mengucurkan bibir, dan mengembangkan pipi. Selanjutnya kita akan memeriksa fungsi sensoris. Di sini kita buatkan tulisan pada kertas yang sudah dibagi menjadi 4, yaitu asam, manis, pahit, dan asin. Di sini kita akan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya, celupkan lidi kapas ke dalam bahan. Lalu nantinya sentuhkan ke ujung depan lidah, 2 atau per 3 lidah bagian depan. Minta klien mengidentifikasi rasa dengan menunjukkan tulisan pada kertas tadi. Ulangi pemeriksaan untuk mengidentifikasi rasa berikutnya. Selanjutnya yaitu nervus ke-8, periksa ketajaman pendengaran dengan cara menutup salah satu telinga pasien. Lalu gesekkan jari, tanyakan pada klien apakah klien mendengar jelas telinga kita. Ulangi pemeriksaan ini untuk telinga sisi lain. Selanjutnya itu pemeriksa laterasi. Letakkan pangkal garpu tala pada bagian tengah kepala. Tanyakan adakah terdengar pada satu atau kedua telinga. Selanjutnya itu lakukan tes Rin. Bandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara dengan menggunakan garpu tala yang menggetar ringan pada progmatoideus. Bila pasien tidak mendengar suara apabila letakkan garpu tala dekat telinga, pasien segoyanya mendengar suara lewat udara berlangsung lebih lama bila dibanding dengan yang lewat tulang. Lakukan pemeriksaan pada kedua telinga. Selanjutnya kita lakukan Romer test. Minta klien berdiri tegak dengan kaki dan tangan abduksi. Observasi apakah ada ayunan tubuh klien. Minta klien menutup mata dan observasi gerakan. Selanjutnya itu nervus ke-9, periksa pelatum ketika pasien menguap. Pelatum akan segera terangkat dan simetrik sedangkan uvula berada di tengah. Untuk membangkitkan refleks muntah dengan cara merangsang dinding belakang paring. Periksa yang pertama itu palatum terangkat segera. Yang kedua itu kontriksi otot-otot paring, rasa muntah. Peristiwa ini akan berlangsung tanpa ada kesulitan. Nervus selanjutnya yaitu nervus aksesorius. Pasien diminta untuk mengangkat bahunya ke atas melawan tahanan yang kita berikan. Nilai kekuatan otot, kontraksi trapezius. Selanjutnya, perawat berdiri di belakang pasien dan meminta pasien untuk memutar kepalanya ke satu sisi melawan tangan Anda. Amati kontraksi, perhatikan kekuatan tahanan terhadap tangan Anda. Selanjutnya, lakukan hal yang sama terhadap arah yang berbeda. Nervus hypoglossus, periksa lidah pasien, cari adanya fasikulasi. Pasien diminta untuk menjulurkan lidah. Perhatikan adanya asimetri, deviasi, atau atrofi. Selanjutnya pemeriksaan tanda meningeal. Mempersiapkan penderita berbadan terlentang, lalu secara pasif memfleksikan dan mengekstensikan kepala penderita. Hal ini bertujuan untuk merasakan dan melaporkan ada tidaknya tahanan pada leher atau kuduk. Selanjutnya yaitu perawat berada di samping pasien, tangan kiri pemeriksa diletakkan di bawah kepala pasien, lalu melakukan gerakan fleksi pada kepala pasien dengan cepat. Fleksi ini dilakukan semaksimal mungkin. Selanjutnya kita melakukan fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut, melakukan ekstensi pada lutut, memperhatikan dan melaporkan apakah pasien merasa nyeri sehingga ekstensi tidak dapat semaksimal mungkin dilakukan.